Ya sudah, nggak apa-apa. Masa harus digugurin? Bapak juga tanggung jawab. Biarkan dia lahir ke dunia. Bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia mengerti. Kita berjuang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Dan yang lagi gundah, galau merana, semoga hatinya cepat sehat kembali ya. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini dan tonton sampai habis. Oh ya, mulai video ini channel ini berubah nama karena satu alasan dan hal lain, menjadi Diary Buntik, Bunda Cantik. Enggak ding, Bunda Tika. Ya, semoga harapannya bisa lebih baik lagi, penuh keberkahan dan sesuai dengan harapan. Amin. Tolong banget subscribe, like, comment, and share. Nyalakan loncengnya agar bisa lebih semangat lagi bikin kontennya dan bisa bermanfaat untuk kalian semua tentunya ya. Oke, halaman kelima dari channel ini akan menceritakan peristiwa yang sedang viral baru-baru ini. Video kali ini akan membuat darah tinggi, darah menjadi mendidih. Maka itu siapkan mental ya. Apa kalian sudah siap? Mari kita mulai. Kasus guru pesantren di Bandung yang perkosa santri hingga melahirkan lagi ramai banget diperbincangkan di media sosial, khususnya Twitter. Gimana enggak? Semua santri yang menjadi korbannya itu adalah anak-anak yang masih di bawah umur dan merupakan santri yang dipimpin oleh pelaku itu sendiri yang bernama Heri Wirawan. Saat ini memang dia sudah menjadi terdakwa, dan yang lebih parahnya lagi, dakwaan tersebut mengkonfirmasi bahwa tidak ada pernikahan yang terjadi antara pelaku dengan korban. Siapa sih Heri Wirawan ini? Heri Wirawan adalah seorang guru ngaji di pondok pesantren di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Dia lahir di Garut pada tanggal 19 Mei 1985, berarti umurnya 36 tahun ya. Dan dia ini sudah menikah. Tapi informasi soal istrinya hingga saat ini belum diketahui. Akibat aksi bejatnya, ada 12 santri yang menjadi korban. Bahkan 9 diantaranya sudah melahirkan 8 bayi. Bayangin, karena kasusnya itu, Heri Wirawan menjadi trending di Twitter. Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut, korban pemerkosaan Heri sebetulnya bahkan lebih dari 12. Justru menyebut korban mencapai 21 orang. Heri Wirawan melakukan aksinya dari tahun 2016 hingga 2019, bahkan ada yang bilang dari 2013. Kasus ini baru terungkap pada akhir tahun 2021 dan tengah dalam proses sidang. Tapi sebenarnya Polda Jabar itu sudah mendapat laporan pada Mei 2021. Polisi menjelaskan alasan tidak mengungkapkan kasus ini ke media karena menyangkut dampak psikologis dan sosial korban. Meski tidak mengungkap ke media, polisi menjelaskan bahwa proses hukum tetap berjalan. Tapi menurutku pribadi, kasus ini harus disebarluaskan karena bisa menjadi evaluasi semua pihak, ya kan? HW ini tinggal di Dago Biru, Kota Bandung. Ashari, salah satu tetangganya, mengungkapkan seperti apa sosok HW ini. Ia mengatakan Heri sering belanja ke tempat jualannya. Menurutnya Heri adalah sosok yang pendiam dan sering bersikap acuh tak acuh. Dia bilang dia pernah ngajar di lembaga pendidikan sekitar sini, tapi sudah lama sekali. Lalu Wakil Gubernur Jawa Barat yang bernama UU Rushanul Ulum mengaku mendapatkan informasi sosok pelaku dari sejumlah jaringan pesantren di Jawa Barat. Dia berharap masyarakat luas tidak menyamaratakan semua guru agama punya perilaku serupa. Jadi jangan sama-samain ya. Jadi semua guru agama tidak semuanya seperti itu. Menurutnya, para orang tua tidak perlu takut untuk menyekolahkan anak-anaknya di pesantren. UU menyebut dari hasil penelusurannya, pelaku memang pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren, tapi memang pelaku punya track record yang buruk.
Sementara itu, Ketua Forum Pondok Pesantren Kota Bandung yang bernama Aceng Dudung mengatakan, pelaku kerap mengaku sebagai pimpinan atau pengurus dari Forum Pondok Pesantren Bandung dan Jawa Barat. Jadi si pelaku ini suka ngaku-ngaku nih sebagai pimpinan atau sebagai pengurus dari Forum Pondok Pesantren. Katanya Aceng ini untuk memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Aceng mengutuk keras perbuatan ini agar pelaku bisa dihukum berat. Oke, bagaimana aksi biadab ini bisa terjadi? Ternyata si pelaku itu mengeluarkan jurus-jurus untuk menggayat korbannya. Salah satunya dia adalah dengan memberikan janji-janji manis. Pelaku suka mengiming-imingi korban dengan berekam janji. Bahkan ada nih korban yang sudah hamil, terus bilang kan ke pelaku, "Pak, saya hamil nih, gimana dong?" Terus dia bilang, "Ya sudah, nggak apa-apa. Masa harus digugurin? Bapak juga tanggung jawab. Biarkan dia lahir ke dunia. Bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia mengerti. Kita berjuang bersama-sama." Kepada para korban, dia menjanjikan anak yang dilahirkan akan dibiayai dari kuliah hingga bekerja. Lalu pelaku juga menjanjikan anak korban akan menjadi poluan hingga menjadi pengurus pesantren. Selain janji manis, dia juga mengeluarkan rayuan gombalnya. Heri juga melancarkan sejumlah rayuan dalam upaya memperkosa para santriwatinya, seperti pura-pura memijat hingga bercerita masalah dengan istrinya. Dia bilang, "Jangan takut sama bapak, gak ada seorang ayah yang akan menghancurkan masa depan anaknya." Sementara itu, korbannya juga kerap dicekoki dengan pemahaman bahwa guru harus ditaati. Guru itu Salwa Zahra Atsillah, harus taat kepada guru, kata HW di berkas dakwaan. Parahnya lagi, si Heri Wirawan ini memperkosa korbannya saat datang bulan. Ada korban yang memberikan kesaksian bahwa dia dipaksa oleh pelaku untuk melayani nafsu bejatnya pada saat datang bulan. Heri memperkosa korbannya berulang kali. Dia merayu korban dengan mengatakan istrinya tidak bisa lagi melayaninya, sehingga dia meminta korban untuk menggantikan istrinya. Korban yang ketakutan, histeris dan menangis, namun Heri tetap melanjutkan aksinya. Sementara itu, di balik aksi bejatnya, HW juga melakukan tindakan yang tak benar lainnya. Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati di Jawa Barat mengatakan bahwa HW diduga memakai dana bantuan dari pemerintah untuk kepentingan pribadinya. Jadi HW ini bukan hanya melakukan asusila, tetapi juga tindakan kejahatan kemanusiaan, seperti untuk menyewa apartemen, hotel, dan tempat-tempat lain untuk melakukan aksinya. Itu uang yang dari pemerintah untuk pondok pesantrennya, tapi dia gunakan untuk hal-hal pribadinya, untuk kejahatannya dia juga. Dugaan itu ditemukan berdasarkan hasil penyelidikan tim intelijen selaku pengumpul data dan keterangan di lapangan. Upaya ini membuat para korban merasa yakin bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi. Suka ngajakin ke hotel A, ke hotel B, ke apartemen A, apartemen B. Jadi korban ini berpikir, oh berarti si bapak-bapak ini kaya ya. Mungkin kan kayak gitu kan. Ternyata yang dipakai itu bukan uang pribadinya, tapi uang dari pemerintah yang harusnya itu untuk kemajuan pondok pesantrennya. Disebutkan juga pelaku melakukan aksi bejatnya mulai dari Yayasan KS, Yayasan Pesantren TM, kemudian Pesantren MH, Basecamp terdakwa, apartemen TS, dan beberapa hotel di kota Bandung. Dari perbuatan keji pelaku, 9 dari 12 korban hamil hingga melahirkan. Tunggu, tidak sampai di sini aja, ini diantaranya. Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa Heri menjadikan anak-anak dari korban yang diperkosanya sebagai alat untuk meminta sumbangan operasional pesantrennya. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa anak-anak yang dilahirkan oleh para korban diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat oleh pelaku untuk meminta dana kepada sejumlah pihak. Serta para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru. Heri Wirawan disebut mengambil dana program Indonesia Pintar atau PIP yang didapat para korban. Selain eksploitasi seks, Heri diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana bantuan dan eksploitasi ekonomi. Maka itu Heri dijerat pasal berlapis, terancam 20 tahun penjara. Heri didakwa pasal tentang perlindungan anak. Pasal ini mengatur tentang kekerasan
seksual pada anak. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tuntutan kebiri bagi HW. Karena desakan hukuman kebiri bagi HW ini mulai mencuat karena aksi biadabnya yang tidak bisa dimaafkan. Itu bukan seperti perilaku manusia, apalagi dia guru agama kan. Guru agama berarti kan guru yang paling ngerti tentang agama, seharusnya gimana, yang baik gimana, yang buruk gimana gitu loh Pak. Karena ini bukan hanya menyangkut masalah asusila, tetapi ini termasuk kejahatan kemanusiaan yang kemudian menyalahgunakan kedudukan dan posisinya selaku guru. Seorang pendidik yang seharusnya mengedepankan integritas dan moralitas, itu kemana? Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut bersuara soal aksi bejat yang dilakukan oleh Heri. Ia ingin pelaku dihukum berat. Selain itu, dia juga menginginkan forum institusi pendidikan atau forum pesantren untuk saling mengingatkan jika ada praktik pendidikan di luar kewajaran. Emil berharap peristiwa ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Kemenak Kanwil Jabar memastikan sudah menutup dan membekukan operasional pesantren di kota Bandung yang dikelola oleh Heri Wirawan. Tetapi 35 santri yang tercatat di pondok pesantren tersebut, mereka telah dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Sudah diserahkan kepada bapak dan ibunya, tetapi Kemenak mengarahkan agar 35 santri ini tetap memperoleh pendidikan yang layak. Begitu pula dengan 6 tenaga pengajar yang ada di pondok pesantren tersebut dipastikan telah difasilitasi untuk dialihkan mengajar ke tempat lain. Sebagian besar pengajar berdomisili di kota Bandung. Kemenak Jabar memastikan bakal memperketat proses pembinaan kepada pemuka agama atau ustadz atau kiai sebagai tindak lanjut dari adanya kasus ini. Kemenak Jabar akan mengambil hikmah atas kasus tersebut agar tidak terulang lagi. Jangan. Itulah tadi peristiwa viral baru-baru ini yang benar-benar bikin emosi, benar-benar bikin darah tinggi kan. Seorang guru yang seharusnya mengedepankan integritas dan moralitas. Apalagi ini guru ngaji ya, yang kerjanya membantu anak-anak untuk bisa lebih mengenal Tuhannya. Seharusnya ini menjadi pekerjaan yang mulia dan bisa menjadi ladang pahala bagi orang tersebut. Tapi ini malah benar-benar ya, benar-benar biadab. Aku sempat ngeliat berita ini di TV dan atau sumber lainnya di media sosial juga, bahwa orang tua korban ini ada yang sampai pingsan atas kejadian ini. Gimana enggak, mereka menitipkan anak-anak terkasihnya dengan rasa percaya agar bisa menjadi anak yang soleha. Tahu-taunya malah dirusak sama gurunya sendiri. Kalau di pondok pesantren itu kan jarang ketemu ya memang ya. Kan nyakitin banget, udah jarang ketemu, dikasih tahu anaknya udah punya anak karena kejahatan dari gurunya sendiri. Astagfirullahaladzim, gimana rasanya ya? Oke, di sini banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya. Yang pertama, lagi-lagi kita tidak boleh sembarang percaya kepada orang lain, apalagi yang baru kenal. Itu udah paten banget, karena biasanya mereka ingin mengambil sesuatu yang berharga dari kita. Jadi lebih baik kita menjaga diri, menjaga jarak dengan orang-orang tersebut, karena lebih baik mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, perempuan itu memang sering menjadi korban kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Maka itu kita sebagai perempuan harus cerdas. Jangan mau dibodohi atas alasan apapun. Dekatkan diri dengan Tuhan, niscaya hati kita akan menuntun ke arah kebenaran dan kebaikan. Ketiga, untuk orang tua yang ingin memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren, perlu ekstra hati-hati sebelum anaknya dititipkan di pesantren. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, mulai dari biaya, fasilitas, metode belajar, asal-usul pendidikan guru, pendiri yayasan, hingga legalitas lembaga yang berdiri. Orang tua bisa memiliki sekolah yang sudah terbukti memberikan lulusan terbaik dan yang berkualitas. Pengawasan terhadap anak yang sedang mondok di pesantren juga perlu dilakukan oleh orang tua. Dengan kayak gitu, orang tua juga dapat memantau perkembangan anaknya di pesantren, sehingga akan terpantau pendidikannya, kesehatannya, dan lainnya yang penting, yang tidak hanya cukup melalui telepon atau selembar surat atau video call. Keempat, agar yayasan pesantren rutin memonitor setiap kegiatan di sarana pendidikannya. Selanjutnya, agar lebih selektif memilih tenaga pendidik. Kelima, mendorong agar aparat setempat di level desa atau kelurahan juga selalu memonitor setiap kegiatan publik di wilayah kewenangannya, termasuk kegiatan pendidikan.
Oke teman semuanya, semoga kita dan orang-orang yang kita kasihi dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita selalu bisa mengambil hikmah dari sebuah peristiwa agar kedepannya tidak terulang kembali. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan like, comment, and share. Dukung aku terus, support aku terus agar channel ini bisa berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan aku lebih semangat lagi bikin videonya. Tahu kan, ibu rumah tangga punya baby. Oke, stay safe semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.